Muhammadiyah Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan RPS mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa Indonesia. Ya, di sini dalam RPS kali ini saya akan menyampaikan beberapa CPMK, ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Itu ada 4 di sini yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar perencanaan pembelajaran. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu memahami perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi program tahunan, program semester, silabus, dan RPP. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami dan menyusun bahan ajar yang meliputi materi ajar dan LKPD. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan materi dari masing-masing CPMK. Yang pertama yaitu konsep dasar perencanaan pembelajaran. Jadi hal-hal yang harus dikuasai dalam konsep dasar perencanaan pembelajaran ini adalah yang pertama itu pengertian perencanaan pembelajaran. Yang kedua, tujuan perencanaan pembelajaran. Yang ketiga adalah unsur-unsur perencanaan pembelajaran. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu memahami perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum yang ada di Indonesia ini sudah sangat berubah. Ya, yang kita ketahui, tapi di dalam RPS kali ini kurikulum yang akan dibahas adalah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Yang kedua adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang ketiga adalah kurikulum 2013 atau yang disebut dengan K13. Dan yang terakhir yang terbaru adalah kurikulum Merdeka. Jadi di dalam RPS ini mengapa mahasiswa itu perlu diperkenalkan kurikulum yang ada di Indonesia supaya mahasiswa itu mengetahui perkembangan kurikulum yang ada, bahwa di Indonesia ini sudah sangat sering berganti kurikulum. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi program tahunan, program semester, silabus, dan RPP. Jadi di sini harapannya pada CPMK ini mahasiswa terampil dan mampu menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi prota, prome, silabus, dan RPP. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa mampu memahami dan menyusun bahan ajar yang meliputi materi ajar dan lembar kerja peserta didik. Jadi di sini dalam CPMK yang keempat ini mahasiswa nanti diharapkan mampu menyusun bahan ajar. Ya. Bahan ajar itu ada 2, yang pertama yaitu materi ajar dan yang kedua adalah LKPD. Nah, jadi metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran ini adalah ceramah, ya, tanya jawab, diskusi, dan yang terakhir itu adalah praktik. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS, 1 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktik. Jadi di dalam mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menyusun perangkat pembelajaran. Kemudian untuk penilaian, ya, penilaian di sini ada tingkat kehadiran, ada UAS, UTS, tugasnya itu dalam bentuk praktik, ya, dan tugas yang terakhir adalah produk berupa perangkat pembelajaran dan bahan ajar. Baik, untuk mengaplikasikan RPS ini berikut video pengajarannya di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat. Baik, kita akan melanjutkan perkuliahan ilmu yang lain.
perencanaan pelajaran bahasa Indonesia. Perencanaan. Jadi kita sekarang akan masuk ke materi 1 ya, mengenai konsep dasar pengajaran bahasa Indonesia. Misalnya sederhana, misalnya kalian Agar mempermudah tujuan kita menghilangkan ya, ada lagi yang bisa berpendapat yang lain. Kenapa kita harus merencanakan sesuatu? Kenapa kita harus melakukan sesuatu? Kalau bangun rumah aja pasti pakai rencana. Rumahnya mau dibangun seperti apa, tipe apa ya. Kemudian nanti lantainya mau pakai apa, itu kan harus ada rencana semua ya. Perencanaan pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran? Kalau tadi definisi perencanaan secara umum. Kalau sekarang perencanaan pembelajaran apa? Ayo, siapa yang bisa? Adalah proses penyusunan berbagai keputusan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan pembelajaran. Oke, ada yang perencanaan pembelajaran. Ya. Jadi perencanaan rencana pembelajaran itu dalam bentuk apa? Dituangkan dalam bentuk apa? Kalau di sekolah? Kita belajar ya. Ya, jadi secara ini dulu, rencana pembelajaran itu dituangkan dalam bentuk RPP biasanya. Perencanaan tadi sudah disinggung sedikit ya, tetapi kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai tujuan perencanaan pengajaran atau pembelajaran. Kenapa kita itu harus membuat rencana supaya tadi dikatakan bahwa apa yang kita laksanakan itu, proses pembelajaran itu menjadi agar terarah dan sistematis. Nah, sekarang tujuan perencanaan itu secara garis besar ya, ini sudah dirangkum ya. Jadi tujuan perencanaan pembelajaran itu banyak dikemukakan oleh para ahli ya, tapi ini adalah misalnya ya, contoh sederhana, misalnya kalian akan Agar mempermudah tujuan kita menghilangkan ya, ada lagi yang bisa berpendapat yang lain. Mengapa kita harus merencanakan sesuatu? Kenapa kita tidak langsung melaksanakan saja tanpa perencanaan? Ya. Oke, ada lagi yang berpendapat? supaya kegiatan yang kita kerjakan membawa terjadi dengan benar. Mengapa kita harus melakukan perencanaan ya? Supaya tadi sudah dijelaskan bahwa mengapa kita harus melakukan perencanaan agar ya apa yang kita laksanakan, apa yang akan kita lakukan itu menjadi terarah atau fokus. Harus membuat rencana supaya tadi dikatakan bahwa apa yang kita laksanakan itu, proses pembelajaran itu menjadi Agar terarah dan sistematis. Nah, sekarang tujuan perencanaan itu secara garis besar ya, ini sudah dirangkum ya. Jadi tujuan perencanaan pelajaran itu banyak dikemukakan oleh para ahli ya, tapi ini adalah beberapa rangkuman secara garis besar. Yang pertama, program pelajaran merupakan salah satu komponen yang ikut menentukan keberhasilan proses belajar mengajar ya. Jadi ketika guru sudah merencanakan pembelajaran, maksudnya yang direncanakan itu kan materinya apa yang mau dibahas ya, metode apa yang dia
Kemudian alat evaluasinya seperti apa ya, itu harus seorang guru itu harus bisa menyusunnya dengan baik ya, supaya apa? Ini supaya ya berhasil ya, supaya tujuan pembelajaran itu tercapai ya. Kalau tidak ada rencana, seorang guru itu tidak bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Paling monoton ya, maksudnya menyampaikan hanya bisa menyampaikan materi saja, tapi tidak kreatif gitu ya. Itulah pentingnya pembelajaran ya. Kemudian yang termasuk dalam perencanaan pengajaran itu apa saja ya? Oke, yang termasuk dalam perencanaan pembelajaran apa saja ya? Mengenai pengertian perencanaan pembelajaran ya. Perencanaan itu adalah perencanaan pembelajaran adalah proses penyusunan berbagai keputusan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan pembelajaran. Jadi guru itu sebelum dia masuk ke kelas, sebelum menyampaikan materi pelajaran, dia harus memiliki rencana ya. Ada yang tahu rencana pembelajaran itu dalam bentuk apa, dituangkan dalam bentuk apa kalau di sekolah? Kita belajar ya. Ya, jadi secara ini dulu, rencana pembelajaran itu dituangkan dalam bentuk RPP biasanya. Itu namanya RPP. Nanti kita akan belajar semuanya mengenai perangkat pembelajaran. Iya. Mengapa di dalam pembelajaran itu harus ada rencananya? Mengapa harus direncanakan dulu? Karena supaya terasa Bu. Ya, mungkin belajar itu tetap ya. Hanya saja kalau tidak ada rencana, maka proses pembelajaran itu tidak akan apa ya, mencapai tujuannya. tidak mencapai tujuan. Jadi tujuan perencanaan pembelajaran itu adalah supaya apa yang sudah ditetapkan itu mencapai tujuannya. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa. Dan itu lanjut lagi ya. Di sini dalam menyusun sebuah perencanaan ya, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu apa? Kemudian yang selanjutnya apa? Ya, ini ada yang di bawah itu dikatakan variabel ya, variabel faktor masalah dengan menghadapi situasi. Jadi kita harus memahami ini maksudnya. Ketika kita akan membuat sebuah perencanaan, ya, kita harus memahami bagaimana apa namanya karakteristik siswanya. Kita harus lihat juga apa namanya pelajaran yang diajarkan. Misalnya, kita akan mengajarkan tentang caranya supaya tujuan pembelajaran ditambah itu bukan metodenya dengan baik ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran itu. Jadi kita harus menggunakan setiap sekolah itu siswanya berbeda-beda ya. Boleh pula dikerjakan. Jadi harus melakukan sebuah rencana. Orang membangun rumah aja pasti
pakai rencana. Contohnya dibangun seperti apa, tipe apa ya. Kemudian nanti lantainya mau pakai apa, itu kan harus ada rencana semua ya. Oke, kita langsung saja ke pengertian perencanaan pembelajaran. Itu perencanaan secara umum ya. Perencanaan secara umum itu artinya adalah sesuatu ya, sesuatu yang telah kita putuskan untuk kita laksanakan atau kerjakan. Oke. Nah, kalau sekarang kembali ke mata kuliah kita, perencanaan pembelajaran. Apa itu maksud dengan perencanaan pembelajaran? Kalau tadi definisi perencanaan secara umum, kalau sekarang perencanaan pembelajaran apa? Ayo, siapa yang bisa? Adalah proses penyusunan berbagai keputusan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan pembelajaran. Oke. Nah, ada lagi? Tinggal Pak. Oke. Oke, ada yang bisa berpendapat tadi? Tidak apa-apa, berpendapat saja nanti akan diputuskan. Materi Pak? Ya. Sampai di sini ada yang bertanya?